Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Raffi Nadiu. Saya dari MPI 3C. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana situasi pendidikan Islam di Indonesia. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu kondisi pendidikan Islam masa kini. Pada saat ini, pentingnya pendidikan berkualitas semakin disadari. Pendidikan Islam harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Pendidikan Islam telah menampilkan dirinya sebagai pendidikan yang fleksibel, responsif, sesuai dengan perkembangan zaman, berorientasi pada mutu yang unggul, adil, demokratis, dinamis, dan seterusnya. Kondisi pendidikan Islam di zaman sekarang menghadapi berbagai kecenderungan yang amat besar. Menurut Daniel Bell, seperti yang dikutip oleh Abudin Nata, ada 5 kecenderungan tersebut, yaitu yang pertama ada kecenderungan integrasi ekonomi yang menyebabkan terjadinya persaingan bebas dalam dunia pendidikan. Yang kedua yaitu kecenderungan fragmentasi yang menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan dan harapan dari masyarakat. Yang ketiga yaitu kecenderungan penggunaan teknologi canggih, khususnya teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer. Dan yang keempat yaitu ada kecenderungan interdependensi atau saling ketergantungan, yaitu suatu keadaan di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhannya apabila dibantu oleh orang lain. Yang kelima yaitu kecenderungan munculnya penjajahan baru dalam bidang kebudayaan yang mengakibatkan terjadinya pola pikir atau mindset masyarakat pengguna pendidikan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu problematika pendidikan Islam masa kini. Problematika tersebut yaitu yang pertama, problem konseptual teoritik pendidikan Islam. Problem konseptual teoritik pendidikan Islam itu dibagi ada atas 4 bagian, yaitu yang pertama, sistem pendidikan orientasi. Tantangan tersebut berupa timbulnya aspirasi dan idealitas umat manusia yang serba multi-interest, yang berdimensi nilai ganda dengan tuntutan hidup yang simplitis dan sangat kompleks. Dan yang kedua yaitu pelembagaan proses kependidikan Islam. Kelembagaan pendidikan Islam merupakan subsistem dari sistem masyarakat atau bangsa. Dalam operasionalnya selalu mengacu dan tanggap kepada kebutuhan perkembangan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu pengaruh sains dan teknologi canggih. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dampak positif dari kemajuan teknologi sampai kini adalah bersifat fasilitas atau memudahkan. Permasalahan baru yang harus dipecahkan dalam pendidikan Islam khususnya adalah mampu menyeimbangkan iptek dan intak dan mengarahkan nilai-nilai tradisional pada individu atau sosial. Dan yang keempat yaitu krisis pendidikan Islam. Selanjutnya, problem yang kedua yaitu hancurnya pilar-pilar pendidikan karakter. Budaya sekolah atau madrasah yang tidak baik seperti kultur tidak jujur, menyontek, mengontrol nilai, memanipulasi bantuan operasional sekolah atau dana BOS, bisnis buku pelajaran yang merugikan siswa, tidak disiplin, kurang bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, hingga pelecehan seks masih mewarnai lembaga pendidikan saat ini. Dan pembahasan yang ketiga yaitu tantangan pendidikan Islam masa akan datang. Pendidikan Islam harus memiliki target dalam meningkatkan mutu kurikulum pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga memberikan makna yang berarti bagi bekal kehidupan murid di masa depan, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Dari segi manajemen kependidikan, suatu perencanaan untuk pendidikan masa depan harus meliputi 3 ciri pokok masyarakat, yaitu masa depan sosio, masa depan tekno, masa depan dan masa depan bio. Berikut adalah tantangan yang dihadapi pesantren dalam berbagai arus globalisasi. Yang pertama, dalam menghadapi kemajuan iptek. Dunia pesantren perlu melakukan inovasi terhadap kurikulum dan kelembagaan pendidikannya, mulai dari yang bercorak tafakuh, fi al-din atau sistem salafiyah, hingga pada madrasah diniyah, madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama, sekolah kejuruan, hingga universitas.
Dan yang kedua yaitu dalam menghadapi budaya barat. Dalam menghadapi budaya barat yang hedonistik, materialistik, pragmatis, dan sekularistik yang berdampak pada dekadensi moral, dunia pesantren sebagai lembaga pendidikan yang paling efektif dalam membentuk karakter bangsa. Melalui nilai religiusnya yang berbasis pada ajaran tasawuf yang ditanamkan di pesantren, melalui pembiasaan, bimbingan, keteladanan, dan pengamalan yang dilakukan secara berkelanjutan atau istiqomah dan berada di bawah pengawasan langsung para kiai, menyebabkan pembentukan karakter akhlak mulia para santri di pesantren dapat berlangsung secara efektif. Yang ketiga adalah dalam menghadapi tuduhan miring. 2 dekade terakhir muncul tuduhan dari barat terhadap pesantren. Mereka misalnya mengaitkan pesantren terkait dengan terorisme. Tuduhan yang miring itu sama sekali tidak memiliki fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dan yang keempat yaitu dalam mengembangkan ilmu agama. Pesantren senantiasa menjadi tumpuan masyarakat untuk memperoleh jawaban atau atas berbagai masalah yang mereka hadapi dalam kaitannya dengan ajaran agama. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi dan komunikasi, dan banyak permasalahan kontemporer yang tumbuh di masyarakat, dunia pesantren dengan tokoh utamanya para kiai harus memberikan jawabannya dengan respon cepat, tepat, dan tuntas. Dan pembahasan terakhir yaitu alternatif solusi problematika pendidikan Islam masa kini dan masa akan datang. Pendidikan Islam hendaknya menekankan pengembangan pengetahuan melalui kombinasi terpadu antara tuntutan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, pelatihan, dan pendidikan formal persekolahan, sehingga sistem pendidikan yang akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang senantiasa berubah dengan cepat. Berdasarkan konsep pendidikan Islam di era global tersebut, perhatian prinsip pendidikan Islam juga haruslah mengarah pada bagaimana konsep kemasyarakatannya yang cakupannya sangat luas. Demi mewujudkan masyarakat madani tersebut, terdapat 10 prinsip pendidikan Islam di era globalisasi ini, yaitu yang pertama, pendidikan harus membangun kesetaraan antara sektor pendidikan dengan sektor-sektor lain. Sistem pendidikan harus senantiasa bersama-sama dengan sistem lain untuk mewujudkan cita-cita masyarakat madani Indonesia. Yang kedua, pendidikan merupakan wahana pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan penciptaan dan pemeliharaan sumber yang berpengaruh seperti keluarga, sekolah, media massa, dan dunia usaha. Yang ketiga, prinsip pemberdayaan masyarakat dengan segenap institusi sosial yang ada di dalamnya, terutama institusi yang dilekatkan dengan fungsi mendidik generasi penerus bangsa, seperti pesantren, keluarga, dan wadah organisasi pemuda. Diberdayakan untuk dapat mengembangkan fungsi pendidikan dengan baik, serta menjadi bagian yang terpadu dari pendidikan. Dan yang keempat yaitu prinsip kemandirian dalam pendidikan dan prinsip pemerataan menurut warga negara secara individual maupun kolektif untuk memiliki kemampuan bersaing dan sekaligus kemampuan bekerja sama. Yang kelima, dalam kondisi masyarakat pluralistik diperlukan prinsip toleransi dan konsensus. Untuk itu, pendidikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan penciptaan dan pemeliharaan sumber-sumber tersebut secara dinamik. Yang keenam yaitu prinsip perencanaan pendidikan. Pendidikan selalu dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dan melakukan upaya yang tepat secara normatif sesuai dengan cita-cita masyarakat madani Indonesia. Maka pendidikan selalu bersifat progresif, tidak resisten terhadap perubahan sehingga mampu mengendalikan dan mengantisipasi arah perubahan. Yang ketujuh yaitu prinsip rekonstruksionis. Kondisi masyarakat selalu mengendaki perubahan mendasar, maka pendidikan harus mampu menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh perubahan tersebut. Paham rekonstruksionis mengkritik pandangan pragmatis sebagai
suatu pandangan yang cocok untuk kondisi yang relatif stabil. Dan yang kedelapan yaitu prinsip pendidikan berorientasi pada peserta didik. Dalam memberikan pelayanan pendidikan, sifat-sifat peserta didik yang umum maupun spesifik harus menjadi pertimbangan. Layanan pendidikan untuk kelompok usia anak berbeda dengan remaja dan dewasa, termasuk perbedaan pelayanan bagi kelompok anak yang berkelainan fisik dan mental. Yang kesembilan yaitu prinsip pendidikan multikultural. Sistem pendidikan harus memahami bahwa masyarakat yang dilayaninya bersifat plural, sehingga pluralisme harus menjadi acuan dalam mengembangkan pendidikan, dan pendidikan dapat mendayagunakan perbedaan tersebut sebagai dinamika yang bersifat positif dan konstruktif. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu pendidikan dengan prinsip global. Artinya pendidikan harus berperan dan harus menyiapkan peserta didik dalam konstelasi masyarakat global. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.